Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Radio Cerita, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi sebuah perjalanan yang tak terlupakan. Di sini kita akan berbagi cerita yang penuh makna dan inspirasi. Jadi duduk santai, lepaskan penat, dan nikmati kisah yang telah kami siapkan untuk kamu. Selamat menikmati cerita kali ini. Aku menatap bayangan diriku di cermin kecil di kamar sederhana ini. Gaun putih sederhana yang kupakai terasa begitu berat, bukan karena ukurannya, tetapi karena pikiran yang membebaniku. Hari ini, aku resmi menjadi istri Galang. Aku, Cahaya, kini menyandang nama baruku sebagai istrinya. Namun di balik kebahagiaan ini, ada dinding besar ketidaksetujuan dari ibu mertuaku, Bu Lestari. Lamunanku buyar ketika suara lembut Galang memanggilku dari ruang tamu. Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri, lalu tersenyum tipis sambil merapikan gaunku. Di luar sana, Galang sudah menungguku dengan setelan jas sederhana yang kupikir ia pinjam dari temannya. Aku tahu ia tidak memiliki uang untuk mengadakan pesta besar, dan aku pun tak pernah mengharapkannya. Pernikahan ini cukup bagi kami tanpa kemewahan, tanpa pesta meriah, hanya sebuah janji untuk bersama. Di rumah kecil milik Galang, aku duduk di sudut ruangan bersama kakak iparnya. Mereka berbicara pelan, tetapi aku tahu mereka sedang membicarakanku. Lihat saja pengantin perempuan itu. Gaunnya saja lusuh sekali, tidak ada kesan seperti menantu keluarga kita. Suara Bu Lestari terdengar jelas di telingaku. Memang Galang itu tidak punya selera, sahut salah satu dari mereka, nadanya sinis. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyeruak di dadaku. Aku tahu pernikahan ini tidak akan mudah. Tetapi mendengar hinaan seperti itu di hari bahagiaku tetap saja menyakitkan. Galang yang duduk di sampingku tampak resah. Ia menggenggam tanganku erat, seakan ingin menyalurkan kekuatan lewat sentuhannya. Aku tahu ini tidak mudah untuk kita, tapi aku akan berusaha, bisikku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Galang terdiam sejenak, seperti menimbang-nimbang sesuatu. Aku menatapnya dengan cemas. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dadaku semakin sesak. Ada satu hal yang ingin aku ceritakan padamu, Cahaya, katanya akhirnya. Aku menelan ludah, menunggu kelanjutannya. Ibu Lestari bukan ibu kandungku, suaranya melembut nyaris berbisik. Aku anak yatim piatu. Beliau mengadopsiku saat aku masih kecil. Aku berhutang banyak pada beliau untuk pendidikan dan kehidupan yang kumiliki sekarang. Tapi, Galang menunduk, suaranya terputus. Aku meremas tangannya. Aku bisa merasakan beban yang selama ini ia pikul, tekanan yang tak pernah ia ceritakan kepadaku sebelumnya. Kamu tidak sendirian, Mas, kataku lembut. Jangan pernah merasa terbebani sendirian. Kita akan menjalani ini bersama. Malam itu, aku merenung lama. Pernikahan ini membawaku jauh dari kehidupan orang-orang kaya, termasuk keluargaku sendiri. Aku memilih hidup sederhana bersama Galang, tanpa tekanan untuk selalu tampak sempurna, tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Namun, pernikahan kami bukannya tanpa rintangan. Bu Lestari tidak pernah berhenti mencampuri kehidupan kami. Ia sering datang tanpa pemberitahuan, membawa semua keluh kesahnya, membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang sibuk membersihkan rumah, suara ketukan pintu mengganggu lamunanku. Aku membuka pintu dan mendapati Bu Lestari berdiri di sana. Namun kali ini, ia tidak datang sendiri. Di sampingnya, seorang perempuan berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Ini Rika, kata Bu Lestari tanpa basa-basi. Aku ingin kau mengenalnya. Aku menatap perempuan itu, dan entah kenapa, firasat buruk mulai menyelinap di hatiku. Kakak iparku melangkah masuk dengan angkuh, membawa aroma parfum mahal yang memenuhi ruangan. Tas tangan bermerek menggantung di lengannya, dan gaun berkelas yang membalut tubuhnya seolah menjadi pengingat betapa jauhnya dunia kami. Galang, kamu harus mengatur rumah ini dengan lebih baik, katanya sambil melirik sekeliling ruangan dengan pandangan merendahkan. Tidak ada yang mau tinggal di tempat seperti ini, ah. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menekan perasaan yang berkecamuk di dadaku. Aku tahu mereka datang bukan untuk bertamu dengan hangat, tetapi untuk menghakimi kehidupan kami. Bu Lestari dan Rika duduk di sofa, mengamati setiap sudut rumah kami seakan mencari kesalahan. Galang tetap diam di sampingku, wajahnya tegang. Di balik semua ini, aku tahu ada beban yang selalu Galang pikul. Ada tuntutan yang tak pernah berhenti, yang terus menghantuinya.
Aku selalu merasa bahwa Galang hidup dalam bayang-bayang kewajiban, sebuah utang budi yang membuatnya tak bisa benar-benar lepas dari cengkeraman ibunya. Aku selalu merasa harus membalas jasanya. Galang pernah berkata padaku, suaranya penuh beban. Dan mungkin itulah sebabnya Bu Lestari selalu menuntut lebih dari kami. Aku terdiam, mencoba memahami semuanya. Selama ini aku hanya tahu bahwa Galang sangat mencintai Bu Lestari, meskipun kadang ia merasa tertekan. Tapi sekarang, aku mulai mengerti alasan dibalik sikapnya yang keras. Aku menggenggam tangan Galang erat, mencoba memberinya kekuatan. Di saat-saat seperti ini, aku ingin dia tahu bahwa aku ada di sini bersamanya, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kami lalui. Namun di sisi lain, ada Bu Lestari, sosok yang tak pernah berhenti mencampuri kehidupan kami, dan aku harus bersiap menghadapi itu. Kami tidak sering mengundang keluarga besar Galang ke rumah. Aku tahu betapa canggungnya situasi setiap kali mereka datang. Mereka tidak pernah datang dengan niat baik, selalu saja ada kritik dan komentar pedas tentang hidup kami yang tidak sesuai dengan standar mereka. Kenapa harus peduli? Galang selalu berkata begitu setiap kali aku terlihat gelisah. Yang terpenting adalah kebahagiaan kita. Aku ingin mempercayai kata-katanya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa kami bisa tetap bahagia tanpa memedulikan apapun yang mereka katakan. Tapi seiring waktu, tekanan dari keluarga Galang semakin nyata. Bu Lestari tidak pernah berhenti mengkritik kehidupan kami. Bahkan ketika kami membeli perabot baru untuk rumah, ia masih menemukan sesuatu untuk dikomentari. "Galang, itu saja yang bisa kamu beli untuk istrimu?" katanya sinis. "Kamu tidak malu?" Aku mencoba mengabaikannya. Aku tidak ingin kata-katanya meracuni kebahagiaan kecil yang tengah kami bangun. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa semakin terkekang. Sampai kapan aku bisa terus hidup seperti ini? Berusaha memenuhi harapan orang lain, sementara yang kuinginkan hanyalah hidup dengan cinta dan kebahagiaan yang kami pilih sendiri? Hari itu, beban yang kupikul terasa lebih berat dari biasanya. Bu Lestari dan Rika datang lagi, seperti biasa tanpa pemberitahuan. Bu Lestari masuk dengan langkah mantap, wajahnya serius dan penuh penilaian. Sementara Rika, seperti biasa, dengan pakaian mahalnya yang seakan ingin mengatakan bahwa dia jauh lebih baik daripada kami. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku sudah bersiap menghadapi kritik dan sindiran yang akan mereka lontarkan. "Galang, apa kamu sudah memperbaiki rencana hidupmu?" Suara Bu Lestari memecah keheningan. "Kamu ini sepertinya tidak tahu bagaimana cara memajukan hidup. Hanya terjebak dalam rutinitas yang tidak jelas." Rika tertawa kecil sebelum menimpali. "Iya, Kak. Melihat rumah ini rasanya seperti kembali ke masa lalu. Harusnya kalian bisa lebih dari ini kan? Ibu sudah memberi banyak untukmu. Setidaknya, kamu harus menunjukkan sesuatu." Aku menahan napas, berusaha meredam emosi yang mulai bergejolak. Bu Lestari menatapku tajam. "Kamu bahagia dengan hidup seperti ini, Cahaya?" Tanyanya dengan nada yang sulit diartikan. Aku menatapnya balik, mencoba mencari jawaban dalam hatiku. Apa itu kebahagiaan? Apakah hanya karena hidup kami sederhana, maka aku tidak berhak bahagia? Apakah kebahagiaan hanya diukur dari seberapa besar rumah kami atau seberapa mahal barang yang kami miliki? Aku menggenggam tangan Galang lebih erat. "Ya, Bu," jawabku pelan tapi tegas. "Aku bahagia." Aku tidak tahu apakah jawabanku bisa membuat mereka mengerti. Tapi setidaknya aku tahu bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Aku memandang Galang yang hanya diam, tidak berkata apa-apa meskipun ibunya terus mengkritik kami. Wajahnya menegang, seolah-olah menahan sesuatu yang tidak sanggup diutarakan. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu betapa sulitnya berdiri di antara kewajiban dan keinginan, di antara harapan orang tua dan pilihan hati sendiri. Bu Lestari dan Rika melanjutkan percakapan mereka seolah-olah aku dan Galang tidak ada di sana. Kata-kata mereka seperti pisau yang mengiris perlahan, membuatku semakin gerah. Semakin lama, aku semakin merasa jengah dengan sikap mereka. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut mereka yang terasa tulus. Segalanya hanyalah penilaian dan tuntutan. Akhirnya, Bu Lestari menghela napas panjang, seolah sudah lelah mencerca kami. "Kita sudah berusaha mengingatkanmu, Galang, tapi kalau kamu memang mau hidup seperti ini, itu urusanmu," katanya dengan nada menyerah, tapi jelas masih penuh penyesalan. Setelah mereka pergi, rumah terasa begitu hening. Galang duduk di sampingku, menundukkan kepala, wajahnya lelah, seolah semua beban dunia bertumpu di pundaknya. Aku meraih tangannya, mencoba mencari sedikit kehangatan di antara segala ketegangan yang baru saja terjadi.
Aku tahu ini tidak mudah untukmu, kataku pelan. Tapi kenapa kamu terus diam? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Galang menghela napas panjang sebelum menjawab, suaranya nyaris bergetar. Citra, ibu memang seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa hidup harus berputar di sekitar kekayaan dan prestise. Aku tidak bisa mengubahnya. Dia sudah menganggapku sebagai anaknya, dan dia menuntut hal-hal yang mungkin aku tidak bisa berikan. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba memahami luka yang dia simpan. Tapi kita bisa membangun masa depan kita sendiri, Galang. Kita tidak harus memenuhi harapan mereka. Kita punya hidup kita sendiri, ujarku, berharap dia bisa percaya akan kata-kataku. Galang tersenyum tipis, meski aku bisa melihat kesedihan di matanya. Dia mengusap punggung tanganku, genggamannya terasa hangat namun penuh keraguan. Aku tahu, katanya lirih, tapi ini tidak akan mudah. Aku tahu itu. Hidup dengan seseorang seperti Bu Lestari dan keluarga besar Galang adalah perjuangan tersendiri. Aku harus siap menghadapi kenyataan bahwa tidak peduli seberapa keras aku berusaha, mereka tidak akan pernah benar-benar menerimaku. Aku merasa semakin terasing, bukan hanya karena keadaan, tetapi juga karena perlakuan mereka yang halus namun begitu menusuk. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam situasi ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku dan Galang memilih jalan ini bersama. Dan apapun yang terjadi, aku akan terus berjuang untuk cinta kami. Malam itu, aku duduk di teras rumah. Langit begitu cerah, bulan bersinar terang di antara bintang-bintang yang bertaburan. Galang sudah tertidur, kelelahan setelah hari yang panjang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang semakin kacau. Keputusan ini memang tidak mudah. Aku tahu ada risiko besar yang akan kutanggung jika akhirnya identitasku terbongkar. Aku memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Keluarga besar Galang, terutama Bu Lestari, tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa aku adalah pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis yang telah berdiri selama puluhan tahun. Dan yang paling membuatku cemas, bagaimana jika Galang mengetahui siapa aku sebenarnya? Aku tidak ingin dia merasa terbebani. Aku tidak ingin dia mencintaiku karena siapa aku di atas kertas, tapi karena siapa aku sebagai seorang istri yang berdiri di sampingnya. Aku ingin dia tetap melihatku sebagai Citra, bukan sebagai seseorang dengan warisan yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Tapi aku tidak bisa terus bersembunyi, terutama ketika sikap Bu Lestari semakin menyakitkan. Aku harus melakukan sesuatu. Namun sebelum aku sempat merancang langkah berikutnya, pagi itu kabar buruk datang menghantamku. Aku baru saja menerima laporan dari manajer salah satu anak perusahaanku di Jakarta. Aku membaca pesan itu dengan jantung berdegup kencang. Rika, kakak iparku yang selama ini selalu memandang rendah kehidupanku, ternyata terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Dia telah menggunakan posisinya untuk memberikan proyek kepada teman-temannya, sebuah tindakan yang jelas melanggar etika bisnis. Aku menggenggam ponselku erat, pikiranku berputar liar. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kuabaikan, dan mungkin inilah saatnya aku berhenti bersembunyi. Rika, wanita yang selalu merendahkan kami, yang memandangku seolah aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya, ternyata selama ini menggunakan cara-cara kotor untuk mempertahankan posisinya. Laporan dari manajer anak perusahaanku di Jakarta membuat dadaku bergemuruh. Rika telah menyalahgunakan wewenangnya, memberikan proyek-proyek kepada teman-temannya, bukan karena mereka memenuhi kualifikasi, tetapi demi satu hal, agar dia terlihat lebih sukses di mata keluarganya. Mungkin dia berpikir Bu Lestari akan bangga jika dia bisa mendapatkan proyek besar itu, meski caranya tidak jujur. Aku mengepalkan tangan. Selama ini, dia selalu memandang rendah kehidupan sederhana yang kupilih bersama Galang. Namun kenyataannya, dia yang berusaha keras untuk terlihat lebih tinggi, lebih terhormat, lebih dihormati, meskipun dengan cara yang licik. Aku tidak bisa diam saja. Jika aku tidak bertindak, maka siapa yang akan mengendalikan situasi ini? Beberapa hari aku merenung. Aku tahu ada satu hal yang harus kulakukan sebelum aku mengambil langkah lebih jauh. Aku harus jujur kepada Galang. Aku tidak bisa terus menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Dia berhak tahu, bukan hanya karena aku istrinya, tetapi karena aku ingin dia mengerti alasan di balik pilihanku untuk menjalani hidup seperti ini, tersembunyi dalam bayang-bayang keluargaku yang besar. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang kami nikmati bersama, aku menggenggam gelas di tanganku erat-erat. Hawa dingin menyelimuti ruangan,
Tapi keringat dingin justru mengalir di telapak tanganku. Mas, suaraku terdengar bergetar, meski aku berusaha mengendalikan diriku. Galang menatapku, matanya penuh perhatian. Dia tahu ada sesuatu yang berbeda dalam caraku berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendekat dan menunggu. Ada yang harus aku katakan, lanjutku mencoba mengatur napas. Galang tetap diam, memberi ruang untukku. Aku menghela napas, menatap tanganku sendiri, lalu menatapnya. Aku bukan orang yang selama ini kamu kenal, Mas. Kataku, suaraku hampir seperti bisikan. Aku bukan hanya seorang wanita biasa yang datang dari keluarga sederhana. Alisnya mengernyit, tapi dia tetap tenang. Aku pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis besar. Kata-kata itu keluar dari mulutku akhirnya. Seketika, keheningan menyelimuti kami. Galang masih menatapku, tapi kali ini ada kebingungan di matanya. Dia mengerjapkan mata, seolah mencoba mencerna kata-kataku. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak pernah ingin menyembunyikan ini darimu, Mas. Tapi aku takut. Aku takut kamu melihatku berbeda. Aku takut keluarga besarmu semakin membenci kita. Galang masih diam. Dan yang lebih aku takutkan, suaraku melemah. Aku takut kehilanganmu. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Aku tidak tahu apakah dia marah, kecewa, atau bahkan merasa dikhianati. Namun satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa lagi bersembunyi. Aku harus menghadapi ini. Kami harus menghadapi ini bersama. Aku tahu Dewi tidak pernah benar-benar menerima kenyataan bahwa Galang telah memilihku. Ada sesuatu dalam caranya memandangku, tatapan yang menyimpan keinginan untuk menggantikan tempatku, seolah-olah pernikahan kami hanyalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Seringkali aku mendengar bisikan di balik layar, percakapan yang tidak pernah dimaksudkan untuk kudengar. Aku tahu Dewi dengan sengaja menyisipkan kata-kata yang meracuni pikiran orang-orang di sekitar kami, mencoba menanamkan keraguan terhadap pernikahan kami. Aku tidak pernah ingin terlibat dalam pertikaian dengannya. Aku tahu dia terus mencari celah di antara aku dan Galang, tapi aku memilih untuk tidak langsung menanggapi. Aku berusaha menahan diri, berharap waktu akan meredam segalanya. Namun, semuanya berubah. Suatu pagi, aku menerima laporan yang membuat dadaku bergetar hebat. Salah satu manajer di anak perusahaanku menghubungiku dengan nada waspada. Dewi telah memanfaatkan kedekatannya dengan Bu Lestari untuk memanipulasi keadaan demi kepentingannya sendiri. Dia berusaha mendapatkan posisi di perusahaanku. Bukan karena keahliannya, karena dia bahkan tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Tapi karena dia tahu, jika dia berhasil masuk ke dalam lingkup bisnis keluargaku, maka jaraknya dengan Galang akan semakin dekat. Ini bukan hanya masalah etika, ini tentang bagaimana dia mencoba mendekati Galang dengan cara yang licik. Tentang bagaimana dia berusaha menggunakan orang-orang yang sangat berarti bagiku untuk mencapai tujuannya. Amarah menggelegak di dadaku. Jika aku terus diam, Dewi akan semakin berani. Aku harus bertindak. Aku memutuskan untuk menemuinya. Aku tidak ingin berdebat, tidak ingin memperpanjang drama. Aku hanya ingin memberi batasan yang jelas. Siang itu, aku mengundang Dewi bertemu di sebuah kafe, tempat di mana dulu kami sering mengobrol. Tempat yang penuh kenangan, tapi hari ini aku tidak datang untuk mengenang masa lalu. Aku ingin menyelesaikan semuanya. Ketika Dewi tiba, dia tersenyum lebar, berusaha terlihat santai. Tapi aku mengenal ekspresi itu. Ada ketegangan yang coba dia sembunyikan. Aku tidak membuang waktu. Dewi, kita perlu bicara, kataku tegas. Senyumnya melemah, tetapi dia tetap berusaha mempertahankan wajah ramahnya. Aku tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Lanjutku menatapnya tajam. Menggunakan Bu Lestari untuk mendekati Galang, mencoba mendapatkan posisi di perusahaanku. Itu bukan hal yang benar. Sekilas aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya, tapi hanya sesaat. Dia cepat sekali menguasai dirinya. Apa maksudmu, Citra? Tanyanya berusaha terdengar tak mengerti. Aku tertawa kecil, tapi tanpa sedikit pun humor di dalamnya. Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu sedang mencoba memanipulasi keadaan demi kepentinganmu sendiri, ujarku tanpa basa-basi. Dewi terdiam. Ada ketegangan di wajahnya. Kamu menggunakan kedekatanmu dengan Bu Lestari untuk mencari celah. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, Dewi. Aku mencondongkan tubuhku sedikit ke arahnya, menatap matanya dengan penuh ketegasan. Aku tidak akan diam. Matanya menyipit. Aku tahu dia tidak suka dipertanyakan, tidak suka merasa terpojok. Citra, kamu salah paham. Aku hanya ingin membantu keluarga Galang, itu saja. Katanya, kali ini nadanya lebih defensif. Aku menggeleng, tersenyum miring. Jangan mencoba memblokkan kenyataan.
Aku tidak buta, Dewi. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku tahu kamu ingin merebut tempatku. Hening sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami semakin menguat. Dewi menarik napas panjang, lalu mengembuskan udara dengan kasar. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Galang. Kamu tahu betapa berat hidupnya, kan? Kamu pikir kamu bisa memberikan segalanya untuknya? Aku menahan napas. Dia mencoba menggoyahkan keyakinanku. Tapi aku tidak akan mundur. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan tentangku, kataku dengan suara rendah tapi penuh ketegasan. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kamu, merusak kehidupan pernikahanku dengan Galang. Aku bangkit berdiri. Dewi, aku memberimu peringatan ini karena aku masih menghormati masa lalu kita. Tapi jika kamu melangkah lebih jauh, aku tidak akan ragu untuk bertindak lebih keras. Aku menatapnya tajam untuk terakhir kali sebelum meninggalkan meja itu. Aku tahu percakapan ini belum selesai. Dewi mungkin akan mencari cara lain. Dia mungkin akan mencoba membalas. Tapi kali ini, aku sudah siap. Tidak akan ada lagi keraguan, tidak akan ada lagi rasa takut. Karena aku tahu satu hal yang pasti, aku dan Galang akan tetap bersama. Tidak peduli seberapa besar badai yang mencoba menghancurkan kami. Aku bisa merasakan bahwa situasi semakin tidak kondusif. Masalah ini seperti racun yang perlahan meresap ke dalam hubunganku dengan Galang. Aku mencoba mengabaikan, mencoba bertahan, tapi semakin lama, beban ini semakin menghimpit. Bu Lestari tetap saja tidak bisa menerimaku. Tatapannya selalu penuh penolakan, seolah-olah aku adalah noda di dalam keluarganya yang sempurna. Dan Rika, dengan segala kesombongannya, terus berusaha merendahkanku. Aku sudah cukup sabar, tapi batas kesabaranku juga ada. Lalu undangan itu datang, sebuah perayaan ulang tahun pernikahan Bu Lestari dan Pak Herman. Sebuah acara besar, penuh dengan keluarga dan rekan bisnis mereka. Aku sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Bu Lestari tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menghina dan meremehkanku di depan banyak orang. Dan Rika, aku tahu dia akan melakukan segala cara untuk menunjukkan bahwa dia lebih pantas berada di sisi Galang dibandingkan aku. Hari itu tiba. Aku merasa cemas, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku memilih pakaian yang sederhana namun elegan, tidak ingin terlihat mencolok, tetapi juga tidak ingin tampak lemah di depan mereka. Aku datang sebagai istri Galang, bukan seseorang yang bisa dengan mudah mereka hina. Acara berlangsung dengan meriah. Gelak tawa terdengar di seluruh ruangan, suara dentingan gelas bersahutan, dan aroma makanan memenuhi udara. Tapi aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu, tatapan yang menilaiku, yang menghakimiku, yang mempertanyakan keberadaanku di antara mereka. Dan kemudian, seperti yang sudah kuduga, momen itu datang. Apa kamu pikir kamu bisa hidup tenang dengan semua harta ini? Suara Bu Lestari terdengar jelas di tengah percakapan. Semua kepala menoleh ke arah kami. Apa kamu pikir kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Lanjutnya, suaranya syarat dengan penghinaan. Aku merasakan dadaku sesak. Tapi aku tidak akan lari, aku tidak akan diam. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Bu Lestari dengan penuh ketegasan. Ibu, suaraku tenang, tapi ada keteguhan di dalamnya. Saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Saya tidak menginginkan harta atau kekuasaan apapun. Saya hanya ingin menjalani hidup saya sendiri bersama Galang dengan cara kami sendiri. Aku bisa merasakan ruangan menjadi lebih sunyi. Semua orang menunggu bagaimana Bu Lestari akan merespons. Tapi sebelum dia sempat berkata apapun, Rika menyela dengan nada merendahkan. Citra, kamu seharusnya tahu bahwa kami sudah berusaha menerima kamu. Tapi lihat sikapmu, bagaimana mungkin keluarga ini bisa menganggapmu sebagai bagian dari kami? Kata-katanya seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku tahu sejak awal Rika tidak pernah menyukaiku. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diriku. Saya tidak ingin menjadi ancaman bagi kalian. Kataku, suaraku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena emosi yang mulai memuncak. Saya hanya ingin menjalani hidup ini dengan Galang, tidak lebih dari itu. Tapi jika saya terus diperlakukan seperti ini, saya tidak bisa berjanji akan terus bertahan. Seketika, suasana menjadi tegang. Bu Lestari dan Rika terdiam. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai berbisik-bisik, sementara yang lain tampak gelisah. Mereka tidak nyaman dengan ketegangan yang kini memenuhi ruangan. Dan saat itulah, sosok yang paling tidak kuinginkan muncul di sampingku. Dewi. Dengan senyumnya yang terkekeh, dia mendekat, seolah menambah garam pada luka yang sudah ada. Citra, kamu pasti sudah lelah menghadapi ini semua, katanya, nadanya manis, tapi penuh sindiran.
Tapi percayalah, tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Semua orang di sini tahu siapa yang lebih pantas untuk Galang. Aku menegang. Kamu tahu, lanjutnya, masih dengan nada lembut yang menipu. Kalau kamu merasa tertekan, kamu bisa pergi kapan saja. Aku menatapnya tajam. Dewi selalu tahu cara membuat suasana semakin panas. Dan aku tahu ini bukan sekadar ucapan. Ini adalah tantangan. Sebuah upaya untuk membuatku merasa kecil, untuk membuatku menyerah. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Aku sudah mengungkapkan siapa diriku. Aku sudah mengungkapkan segalanya kepada Galang. Aku tahu bahwa meskipun dia pernah memiliki masa lalu dengan Dewi, sekarang akulah yang berada di sisinya. Kami adalah suami istri, dan itu yang paling penting. Namun, aku juga tahu bahwa Dewi tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan kembali tempat yang dia inginkan. Dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil mengguncang kepercayaan Galang kepadaku. Tapi aku sudah siap. Aku tidak akan mundur. Malam itu setelah semua penghinaan yang kuterima, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu bahwa keluarga besar Galang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerimaku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu merusak kebahagiaanku. Aku mencintai Galang, dan itu cukup bagiku. Aku tidak peduli jika mereka tidak menyukaiku. Yang terpenting, aku sudah menjadi diriku sendiri. Selama ini, aku memilih diam, menahan diri, dan berharap bahwa suatu hari mereka akan menyadari bahwa aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Tapi aku mulai sadar, mungkin diam bukanlah jawaban. Mungkin aku harus bertindak lebih tegas agar mereka tidak terus-menerus merendahkan aku, dan lebih dari itu, merendahkan Galang. Malam itu, setelah insiden di acara ulang tahun pernikahan Bu Lestari, aku merasa tidak bisa lagi menahan semuanya sendiri. Keluarga besar Galang tahu siapa aku, tapi Bu Lestari dan Rika tampaknya masih berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kami. Aku merasa semakin terpojok. Sudah cukup. Aku memutuskan untuk mengundang seluruh keluarga besar Galang untuk sebuah pertemuan khusus. Galang tahu apa yang akan aku lakukan. "Citra, aku tahu ini tidak mudah," katanya sambil menggenggam tanganku. "Tapi kalau kamu merasa ini yang terbaik, aku akan ada di sampingmu." Aku menatapnya, mengangguk. Aku tahu ini berisiko. Aku tahu bahwa sekali aku mengungkapkan semuanya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi aku sudah terlalu lelah menjadi seseorang yang mereka remehkan. Saat malam pertemuan itu tiba, suasana rumah Galang terasa canggung. Semua orang sudah duduk di ruang tamu, menunggu. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusukku, mencoba menebak apa yang akan aku lakukan. Bu Lestari duduk dengan ekspresi dingin, tangannya terlipat di dada. Rika tampak gelisah, dan Dewi, yang sudah mencium gelagat bahwa aku akan mengungkapkan sesuatu, hanya menatap ke arah lain. Aku berada di tengah ruangan, menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Saya tahu banyak dari kalian yang memandang saya rendah. Kalian tidak menganggap saya pantas menjadi bagian dari keluarga ini." Suaraku tenang, tetapi tegas. Beberapa orang mulai melirik satu sama lain, seolah mencoba menyangkalnya. Tetapi aku bisa melihat kebenaran di wajah mereka. "Aku bukan orang yang hanya mengandalkan suamiku," lanjutku, menatap langsung ke arah Bu Lestari. "Aku adalah pemilik salah satu kerajaan bisnis terbesar di Indonesia. Aku mewarisi semua ini setelah kedua orang tuaku meninggal. Tapi aku memilih menjalani hidup sederhana, jauh dari sorotan media, demi ketenangan." Ruangan itu menjadi hening. Semua orang tampak terkejut. Bahkan Bu Lestari, yang selalu penuh percaya diri dan tajam dalam berbicara, kali ini tidak bisa menyembunyikan ekspresi keterkejutannya. Matanya melebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Rika terdiam, mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dan Dewi, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di matanya. Ketakutan. Aku melanjutkan. "Perusahaan yang selama ini kalian anggap remeh, yang kalian pikir bukan apa-apa, adalah milikku. Aku tidak hanya bekerja di sana, aku yang menjalankannya. Dan lebih dari itu, aku tahu apa yang terjadi di dalamnya." Aku menatap Dewi, yang kini tampak sedikit gelisah. "Dewi," kataku, nadaku dingin. "Kamu bekerja di salah satu anak perusahaanku. Aku tahu kamu tidak bekerja di sana dengan niat yang baik. Kamu memanfaatkan posisimu untuk keuntungan pribadi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku toleransi." Ketegangan di ruangan itu semakin tebal. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku membuka ponselku, lalu menunjukkan bukti-bukti yang telah aku kumpulkan. Bukti tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dewi.
tentang bagaimana dia menggunakan koneksi dengan Bu Lestari untuk mencoba menyusup ke dalam perusahaan, mencari celah untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan lebih dari itu, aku juga menunjukkan bukti keterlibatan Rika. Aku melihat wajah Rika memucat. Dewi mencengkram tangannya, seolah mencoba mempertahankan ketenangannya, tetapi aku bisa melihat kegelisahannya. Kalian berpikir aku tidak tahu? Aku menatap mereka satu persatu. Aku tahu segalanya. Suasana semakin sunyi. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Untuk pertama kalinya, mereka melihatku bukan sebagai wanita biasa yang mereka anggap tidak pantas bagi Galang. Mereka melihatku sebagai seseorang yang tidak bisa diremehkan. Aku menarik napas dalam. Aku tidak meminta kalian untuk menerima aku, kataku. Nada suaraku kini lebih lembut. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam jika ada yang mencoba menghancurkan kehidupanku, kehidupan kami dengan Galang. Aku melihat ke arah suamiku, dan dia mengangguk padaku, matanya penuh kebanggaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku tidak lagi merasa terpojok. Aku telah menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku menatap Rika dengan tatapan tegas, membiarkan setiap kata yang keluar dari mulutku menjadi tamparan bagi dirinya. Rika, kamu dipecat dari perusahaan saya. Ujarku dengan suara yang tidak bisa diganggu-gugat. Kamu terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Kamu memberikan proyek-proyek kepada kenalanmu dengan cara yang tidak etis, dan itu telah merugikan perusahaan. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menahan napas, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku kemudian mengalihkan pandanganku kepada Dewi, yang sejak tadi sudah tampak gelisah. Dewi, kamu juga dipecat. Suaraku semakin tajam. Kamu telah mencemarkan nama baik perusahaan dan melanggar kode etik kami. Aku tidak akan mentoleransi orang-orang yang menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Rika terkejut. Wajahnya memerah karena marah. Kamu tidak bisa melakukan ini, Citra. Suaranya meninggi. Kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami dari perusahaan. Kami hanya berusaha membantu dengan cara yang kami anggap benar. Aku menatapnya tajam. Membantu? Apa kamu pikir menyalahgunakan kepercayaan itu membantu? Ini bukan tentang sekadar perusahaan, Rika. Ini tentang kejujuran dan integritas. Dan kalian telah merusak kepercayaan itu. Dewi, yang biasanya selalu merasa berkuasa, kini tampak kehilangan kendali. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa semua ini akan berbalik kepadanya begitu cepat. Aku menarik napas panjang. Aku tidak melakukan ini untuk menghukum kalian. Lanjutku. Suaraku lebih tenang namun tetap tegas. Tapi ini adalah pelajaran yang harus kalian terima. Jangan pernah meremehkan orang lain. Dan jangan pernah mencoba menginjak orang lain demi kepentingan pribadi. Aku melihat mereka berdua. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu ini adalah akhir dari permainan mereka. Setelah semua yang terjadi, aku merasa lega. Meskipun aku tahu hubungan dengan keluarga Galang tidak akan pernah sama, aku juga tahu bahwa aku tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diriku. Aku dan Galang akan terus berjalan bersama, menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah Galang berubah drastis. Aku bisa merasakan ketegangan yang tak terucapkan, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sebuah perasaan bahwa akhirnya semuanya sudah jelas. Bu Lestari tetaplah Bu Lestari. Dia masih sering mengkritik dan menentang kami dalam hal-hal kecil. Tapi aku tahu bahwa di dalam hatinya, dia mulai memahami sesuatu. Dia tidak akan pernah mengakuinya, tetapi aku bisa melihat perubahannya, sekecil apapun itu. Dewi dan Rika, mereka menghilang dari kehidupan kami. Mungkin karena malu, mungkin karena mereka akhirnya menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir. Aku tidak menyesali apapun. Aku tahu bahwa karma telah berjalan sesuai jalannya. Kelicikan dan usaha mereka untuk menghancurkan hubungan kami akhirnya berbalik menjadi kekalahan bagi mereka. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, aku merasa hidup kami sudah kembali ke jalannya. Aku dan Galang kini lebih kuat. Bukan hanya karena cinta, tetapi karena kami saling memahami. Kami telah melalui badai, tetapi kami tetap berdiri. Aku belajar banyak dari semua ini. Tidak ada yang lebih berharga dari menjalani hidup dengan kejujuran, kasih sayang, dan keteguhan hati. Dunia ini sering tidak adil. Kadang kita dihukum atas pilihan yang tidak disetujui orang lain. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu terungkap, dan karma akan selalu berjalan sesuai jalannya. Aku dan Galang kini siap menghadapi dunia dengan keberanian. Kami tahu tantangan besar mungkin datang.
Tapi kali ini, kami akan menghadapinya bersama.